Pada masa kuno, belum ada istilah vampir. Makhluk yang meminum darah manusia dianggap iblis dan setan. Hello, what's up guys? Welcome back to Pokipon channel. Oke, before we start the story time, sebaiknya kalian subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pokipon. Oke, here we go! Hari ini kita akan membahas tentang vampir. Apakah tokoh-tokoh pada film vampir ini mirip dengan sejarah dan mitologi dunia? Mari kita kupas di Fact on Google. Kepercayaan terhadap vampir-vampir telah ada selama berabad-abad. Kebudayaan Mesopotamia, Yahudi, Yunani kuno, dan Romawi kuno menceritakan tentang setan atau roh yang mirip dengan vampir modern. Tetapi vampir yang dikenal sekarang berasal dari Eropa Tenggara di abad 18. Dalam sebagian besar cerita rakyatnya, vampir adalah mayat hidup, korban bunuh diri, atau penyihir. Namun menurut narasumber, vampir juga bisa diciptakan dari roh jahat yang masuk di mayat dan melalui gigitan vampir lainnya. Jadi jika teman-teman digigit vampir, kalian juga bisa dapat jadi vampir loh. Ya, seperti cerita zombie. Jika teman-teman pengen Pungki menceritakan tentang zombie, please komen di bawah ya. Nah, legenda ini semakin lama semakin meluas. Dan bahkan di beberapa daerah menyebabkan histeria massal. Dan beberapa orang dituduh sebagai vampir. Serem juga ya. Vampir biasanya digambarkan bertubuh membengkak dari tubuh normal dan berwarna merah kegelapan. Pada peti matinya, vampir mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, dan kadang-kadang mata sebelah kirinya terbuka. Setelah dikubur, mayat akan berubah menjadi vampir, tetap mengalami pertumbuhan gigi, rambut, dan kuku. Proses menjadi vampir juga berbeda-beda dalam kepercayaan ya teman-teman. Misalnya di Slavina Cina, mayat yang dilangkahi kucing dan anjing akan menjadi mayat hidup. Nah, beda lagi nih kalau di Rusia. Dalam kepercayaan Rusia, penyihir atau manusia yang semasa hidupnya menentang gereja. Ritual budaya kadang dilakukan untuk mencegah orang yang baru saja meninggal berubah menjadi mayat hidup. Misalnya mengubur mayat secara terbalik atau menaruh benda-benda duniawi seperti ati, sabit di dekat makam. Maksudnya agar setan yang mendatangi mayat merasa senang atau supaya roh sang mayat merasa tentram sehingga tidak bangkit lagi. Cara ini hampir mirip dengan praktik penguburan di Yunani kuno yang mengharuskan untuk menaruh sekeping obulus di mulut sang mayat. Tradisi ini terus berkembang menjadi kepercayaan Yunani tentang Phikolakas, yang mana sebuah salib dan tembikar bertuliskan Yesus Kristus berkuasa ditaruh bersama mayat tersebut agar mayat tersebut tidak berubah menjadi vampir atau penemburan biji opium atau pasir di sekitar makam. Konon katanya agar sang vampir menghabiskan sepanjang malamnya dengan menghitung biji-bijian tersebut. Dalam suatu cerita tradisional Cina, jika ada vampir melihat sekarung beras, maka vampir tersebut menghitung tiap butirnya. Mitos ini juga muncul di anak benua India dan dalam cerita masyarakat Amerika Selatan tentang penyihir dan roh jahat. Di abad kuno, cerita mengenai makhluk supernatural yang memakan darah dan daging manusia ada di hampir semua kebudayaan di seluruh dunia. Pada masa kuno, belum ada istilah vampir.
Makhluk yang meminum darah manusia dianggap iblis dan setan. Di India ada cerita mengenai Vetala, setan kubur yang tinggal dalam mayat. Di Persia, bangsa Persia adalah bangsa yang pertama kali menceritakan tentang vampir. Ditemukan gambar-gambar makhluk yang mencoba menghisap darah manusia pada pecahan-pecahan tembikar Persia kuno. Sedangkan di Babilonia dan Assyria kuno memiliki cerita tentang Lilitu. Lilitu sendiri adalah setan yang berjenis kelamin betina dalam mitologi Yahudi. Yunani dan Romawi kuno menceritakan tentang Epusa, Lamia, dan Striga. Epusa adalah anak Dewi Hekate yang digambarkan sebagai setan yang menghisap darah para pria. Lamia adalah monster yang menghisap darah anak-anak. Sedangkan Striga adalah memangsa anak-anak dan pria muda. Lanjut di abad pertengahan ya guys. Banyak mitos tentang vampir berasal dari abad pertengahan. Sejarawan Inggris di abad ke-12, Walter Map dan William dari Newburgh pada masa itu mencatat adanya kepercayaan tentang mayat hidup. Meskipun catatan tentang legenda vampir di Inggris setelah masa tersebut tidaklah banyak. Kisah-kisah ini mirip dengan cerita yang nantinya muncul di Eropa Timur di akhir abad ke-17 dan ke-18 dan merupakan dasar dari legenda vampir di Inggris dan Jerman. Kalau di Afrika, sebagian daerah di Afrika memiliki kisah-kisah mengenai makhluk yang memiliki kemampuan seperti vampir. Di Afrika Barat, suku Ashanti memiliki cerita mengenai makhluk bernama Asam Bosam yang bergigi besi tinggal di pepohonan. Lalu ada suku Ewe dengan kisah Etse, makhluk yang bisa berubah menjadi kunang-kunang dan menyerang anak-anak. Di daerah Tanjung Timur, terdapat kepercayaan tentang Impundulu yang berbentuk burung yang bercakar besar yang bisa mengeluarkan petir. Di suku Betsileo di Madagaskar menceritakan tentang Ramaga, vampir yang meminum darah dan memakan kuku para bangsawan. Di India juga berkembang cerita mengenai vampir. Namanya Bhuta atau Pret adalah jiwa manusia yang mati mendadak. Buta berkeliaran di malam hari dan menyerang manusia. Di India Utara ada Brahma raksasa, makhluk yang mirip vampir dengan kepala diselubungi usus dan meminum darah. Di Jepang ada Nekokubi yang kepalanya bisa lepas terbang untuk mencari mangsa manusia. Legenda hantu perempuan seperti vampir yang bisa melepaskan bagian atas tubuh mereka. Mereka dikenal di Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Ada dua makhluk yang mirip vampir yang utama di Filipina. Bangsa Tagalog mengenal Madurugo yang artinya penghisap darah. Sedangkan bangsa Visayas mengenal Managagal yang artinya pemisah diri. Madurugo adalah variasi dari Aswang yang berwujud sebagai seorang gadis cantik di siang hari. Dia bersayap serta berlidah panjang di malam hari. Lidah tersebut digunakan untuk menghisap darah dari orang yang sedang tertidur. Sedangkan Manananggal digambarkan sebagai hantu perempuan tua cantik yang mampu melepaskan tubuh bagian atasnya buat terbang. Mereka menggunakan lidahnya yang memanjang untuk menghisap janin dari para wanita hamil. Mereka juga suka memangsa isi perut, terutama jantung, hati, serta dahak dari orang yang sakit. Di Malaysia, Mananggalan adalah perempuan cantik yang memperoleh kecantikannya melalui ilmu hitam. Digambarkan dalam sebuah cerita rakyat, sebuah hantu yang menakutkan. Dia mampu melepaskan kepalanya yang bertaring dan terbang di malam hari untuk menghisap darah, terutama wanita hamil. Orang-orang Malaysia biasanya menggantungkan jeruji, semacam tanaman berduri, di dekat pintu atau jendela untuk menjauhkan penanggalan dari rumah mereka. Di Indonesia ada cerita mengenai leak, makhluk yang mirip vampir yang berasal dari Bali yang memakan janin. Selain itu, ada juga kuntilanak, hantu dari perempuan yang mati ketika melahirkan
Di Malaysia dikenal sebagai langsuir. Di Cina, jiangxi atau vampir atau mayat kaku adalah mayat hidup yang melompat-lompat. Mereka membunuh makhluk hidup dengan menyerap unsur kehidupan dari korbannya. Mereka tercipta ketika jiwa seseorang gagal meninggalkan tubuhnya yang telah mati. Tetapi beberapa orang menolak jika jiangxi disamakan dengan vampir, karena jiangxi biasanya adalah makhluk tanpa akal pikiran. Salah satu dari ciri khas makhluk ini adalah kulitnya berwarna putih kehijauan, kemungkinan disebabkan oleh jamur yang tumbuh di badan mayat. Kalau teman-teman mau membahas jiangxi atau vampir Cina, komen di bawah ya. Oke guys, itu saja yang bisa Pungki sampaikan tentang mitologi vampir dunia. Jika teman-teman mau request atau teman-teman punya sudut pandang lain tentang pembahasan tadi, tolong komen di bawah sini ya. Bye-bye!